Setiap kali seorang murid lulus ujian, mereka akan memberi Jun Changqiao beberapa poin kontribusi. Meskipun hadiahnya tidak banyak, ada banyak murid di sekte sepanjang masa. Jika mereka bergiliran masuk dan lulus uji coba, mereka akan mendapatkan lebih dari 10.000 poin kontribusi. Apalagi, alam rahasia hidup dan mati dapat dimasuki setiap 3 bulan sekali, yang setara dengan memiliki pendapatan tetap dari poin kontribusi. Tidak perlu bergantung pada misi. Luar biasa, luar biasa. Tidak, Jun Changqiao berkata, para murid yang masuk semuanya menerobos. Mengapa saya tidak mendapatkan poin pengalaman? Sistem berkata, karena tuan rumah tidak melakukan apa-apa. Aturan alam rahasia hidup dan mati adalah bahwa jika ada usaha, akan ada imbalan. Jika prajurit yang masuk tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan mendapatkan poin pengalaman. Baik, Jun Changqiao tidak berdaya, King Yang. Biarkan para murid memasuki alam rahasia hidup dan mati secara berkelompok. Ingat, Anda harus masuk sebagai kelompok dan memilih mode mudah. 50 murid batin, semuanya adalah tingkat raja bela diri, hampir kelelahan. Jika para murid dengan basis kultivasi yang lebih rendah memilih mode normal atau lebih tinggi, mereka pasti akan masuk. Setelah menerima perintah, Li Qingyang segera bertindak. Di hari yang sama, ribuan murid berkumpul di pintu masuk alam rahasia hidup dan mati, mendiskusikan cara membentuk kelompok. Sebagai orang yang berpengalaman, Li Qingyang menceritakan situasi di dalam kepada saudara-saudara juniornya dan menyarankan agar mereka masuk dalam kelompok 50. Pergi-pergi, Chu Xiunan, Huo Ling, dan siswa lain dari aula pertemuan membentuk kelompok dan masuk lebih dulu. Kekuatan mereka tidak setinggi Li Qingyang dan yang lainnya. Setelah memilih mode mudah, meskipun ada banyak binatang, level mereka tidak terlalu tinggi. Walaupun demikian, setelah melewati ketiga percobaan, mereka semua ambruk ke tanah. Huo Ling menghela napas berat dan berkata, saya pikir saya akan mati. Tiba-tiba, gelombang energi agung berkumpul di dantiannya. Dia terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia berkata dengan gembira, aku akan menerobos. Tidak ada yang memperhatikannya. Ini karena semua orang meledak dengan kekuatan kemajuan. Setelah beberapa saat, Chu Xiunan dan yang lainnya semua menerobos satu tingkat. Seluruh prosesnya bisa dikatakan mudah. Ini adalah bagian luar biasa dari alam rahasia hidup dan mati. Selama seseorang lulus dan berpartisipasi, level seseorang akan meningkat secara tidak masuk akal. Namun, jika ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Begitu seseorang gagal memasuki alam rahasia hidup dan mati, seseorang harus menanggung efek samping dari melemahnya. Dua kelompok murid yang masuk berturut-turut cukup kuat untuk membersihkan panggung tanpa kecelakaan. Namun, beberapa grup yang masuk setelah itu tidak seberuntung itu. Mengaum. Di dalam wilayah rahasia, sekelompok 50 murid sekte sepanjang masa dikelilingi oleh ratusan binatang. Mereka sudah mencapai tahap ketiga, tetapi kekuatan fisik mereka jelas habis. Kakak senior, seorang murid berkata dengan lemah, kami tidak bisa melanjutkan. Sial, kakak senior terkemuka mencengkeram Cold Edge Sword dengan erat, matanya berkedip dengan tekad. Bahkan jika kita mati, kita harus membunuh beberapa lagi. Mengaum, binatang itu meraung dan bergegas. Membunuh. Para murid sekte sepanjang masa yang masih memiliki kekuatan mengangkat senjata mereka dan menyerbu ke depan. Tak satu pun dari mereka takut mati. Jadilah orang yang pantang menyerah dan berjalanlah dengan momentum yang pantang menyerah. Murid-murid yang berada dalam kesulitan ini dengan sempurna mencontohkan moto sekte sepanjang masa. Ledakan, cahaya menyala dan energi meluap. Sangat disayangkan karena kekuatan fisik mereka secara bertahap habis. 50 murid yang masuk tidak dapat menahan serangan binatang buas di tahap ketiga dan semuanya mati. Mereka tidak benar-benar mati, tetapi diteleportasi ke dunia luar dan tergeletak di tanah seperti lumpur. Tidak hanya mereka gagal, tetapi mereka juga sangat mengalami kematian. Perasaan itu membuat rambut mereka berdiri setiap kali mereka memikirkannya. Tidak, bagaimana mungkin mereka masih hidup? Bukankah Patriark mengatakan bahwa mereka akan mati jika mereka gagal dalam tantangan? Berita bahwa tidak ada yang akan mati di wilayah rahasia hidup dan mati secara bertahap menyebar di sekte, membuat semua orang menghela nafas lega. Namun, para murid yang terus menantang level tidak akan santai. Ini karena mereka berharap untuk membersihkan panggung dan meningkatkan ranah mereka. Mereka tidak ingin jatuh ke dalam keadaan lemah dan tidak mau mengalami kematian. Apakah mereka bisa menyelesaikan panggung atau tidak tergantung pada kekuatan mereka. Selanjutnya,
Kelompok yang masuk satu demi satu dimusnahkan atau memiliki kekuatan fisik yang tidak mencukupi dan tidak berhasil sampai akhir. Adapun para murid yang tersingkir, mereka akan memasuki wilayah rahasia ruang waktu dan menggunakan percepatan waktu untuk mengimbangi efek sampingnya. Ketika mereka keluar, mereka akan hidup dan menendang. Kita harus membersihkannya lain kali. Banyak murid yang gagal dalam tantangan itu tidak patah semangat. Sebaliknya, mereka berkultivasi lebih keras. Dan seterusnya, suasana kultivasi di sekte sepanjang masa menjadi lebih kuat. Dan inilah yang paling senang dilihat Jun Changqiao. Karena jika para murid tidak menyerah, sekte akan menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Adapun poin kontribusi berlebih, dia telah menghabiskan semuanya untuk infrastruktur sekte dan ramuan bakat. Namun, karena semakin banyak murid yang berhasil, ada juga peluang. Sesekali, dia akan menerima notifikasi poin kontribusi. Ini sedikit mengganggu. Jun Changqiao berkata, bisakah kamu memblokirnya? Di masa lalu, suara notifikasi semacam ini seperti suara alam baginya. Tapi sekarang, dia merasa itu menjengkelkan. Anjing, kamu terlalu sombong. Sistem berkata, saya dapat membantu tuan rumah untuk mengumpulkan poin kontribusi yang diperoleh dari wilayah rahasia hidup dan mati untuk sementara dan kemudian memberikannya pada waktu yang ditentukan. Oke, Jun Changqiao berkata, mari kita kumpulkan dulu. Notifikasinya terlalu sering, dan hadiahnya tidak banyak. Lebih baik mengumpulkannya dan membagikannya sekaligus. Di bawah operasi sistem, tidak ada lagi pemberitahuan ketika para murid melewati wilayah rahasia hidup dan mati. Setelah telinga Jun Changqiao jernih, dia mulai berpikir tentang cara memperbaiki berbagai senjata dan pil yang diberikan oleh misi epik dalam waktu sesingkat mungkin. Terutama pil pembentuk jiwa kelas pemula. Bagaimanapun, senjata dan peralatan hanyalah item pelengkap. Pil untuk meningkatkan kultivasi seseorang adalah kuncinya. Jun Changqiao membuat daftar dan menyerahkannya ke aula pengadaan. Hari berikutnya, Ye Xingchen kembali. Orang ini telah menantang banyak jenius kelas bumi dalam waktu singkat, dan prosesnya benar-benar sepihak. Adik muda, Su Xiaomo berkata, ada wilayah rahasia lain di belakang gunung. Setelah melewatinya, Anda akan meningkatkan wilayah Anda. Apakah Anda ingin mencobanya? Mata Ye Xingchen berbinar. Dia mengubah rutenya dan menuju ke belakang gunung. Dia berhenti di wilayah rahasia hidup dan mati dan berjalan masuk tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin, kakak senior Ye masuk sendirian. Ini terlalu pemberani. Para murid yang membentuk kelompok semuanya tercengang. Kesulitan wilayah rahasia sangat tinggi, dan itu jelas merupakan tipe kelompok. Benar-benar tidak terbayangkan bagi seseorang untuk masuk sendirian. Murid Ye Xingchen telah memilih mode neraka. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam datang dari wilayah rahasia dan bergema di seluruh sekte sepanjang masa. Mode neraka, ya dewa, apakah kakak senior Ye gila? Ayo pergi dan lihat. Dalam waktu singkat, ribuan orang berkumpul di luar wilayah rahasia hidup dan mati. Jun Changqiao juga khawatir. Dia berjalan keluar dari aula utama dan berkata dengan mulut berkedut, orang ini benar-benar mencari kematian. Beberapa menit kembali ke masa lalu. Setelah Ye Xingchen memasuki wilayah rahasia hidup dan mati, dia melihat berbagai mode yang terdaftar di langit dan memilih mode neraka tanpa ragu-ragu. Sebagai mantan kaisar bela diri, martabatnya tidak memungkinkan dia untuk memilih mode tingkat rendah. Jika dia ingin bermain, dia akan memainkan sesuatu yang menarik. Siu, adegan di depannya berubah. Ye Xingchen berada di area yang mirip dengan gunung berapi, dan sekelilingnya dipenuhi dengan aura panas. Gemuruh. Setelah beberapa saat, tanah bergetar dan dengan cepat retak terbuka. Mengaum. Pada saat ini, raungan memekakkan telinga datang dari tanah yang retak, dan makhluk besar yang tertutup api perlahan muncul. Seberapa besar itu? Ye Xingchen seperti semut di depannya. Huf. Aura api ledakan menjadi semakin gelisah dengan munculnya binatang api. Bahkan ruang itu langsung hangus dan hancur. Ini adalah, murid Ye Xingchen tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan kaget, binatang suci. Huf, api yang membakar langsung menekan. Night Emperor berpikir dalam benaknya, aku sudah selesai. Betapa mengerikan mode neraka itu, binatang suci yang sebanding dengan kaisar bela diri adalah bukti terbaik. Ini layak untuk identitas Yao Jiao di kehidupan sebelumnya, dan juga layak untuk martabat salah satu dari 9 kaisar bela diri. Datang, bertarunglah dengan adil dan jujur. Putong. Di pintu masuk alam rahasia hidup dan mati, Ye Xingchen terlempar keluar. Dia berbaring di tanah seperti tumpukan lumpur, sesekali bergerak-gerak. Seorang raja bela diri menghadapi binatang suci.
Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa itu akan menjadi dingin. Hal yang paling tragis adalah bahwa binatang suci itu bahkan tidak bergerak. Hanya nyala api yang menyebar langsung membunuh Ye Xingchen. Kaisar Malam, jangan menangis. Mari berdiri dan lanjutkan. Qing Yang, Jun Changqiao berkata, bahwa dia kembali dan kubur dia dengan benar. Menguburnya, mulut Li Qingyang berkedut. Dia buru-buru membawa Ye Xingchen dan menempatkannya di kamarnya. Hari berikutnya, Xiao Ziji secara pribadi membawakan bubur bergizi yang secara khusus disiapkan Liu Wanshi untuk memberinya makan. Hubungan mereka seperti saudara, adik muda. Sebelum Xiao Ziji pergi, dia berkata, jangan berkecil hati. Setelah kamu pulih, mari kita tantang mode muda bersama. Sial, Kaisar Malam berkata pada dirinya sendiri, ketika saya kembali ke puncak saya pasti akan menginjak-injak binatang suci di bawah kaki saya. Berturut-turut menantang para jenius bumi seharusnya menjadi waktu untuk pamer, tetapi pada akhirnya, dia mati dalam mode neraka, yang pasti membuatnya tidak bahagia. Ye Xingchen menantang mode neraka hanyalah selingan kecil. Namun, itu juga merupakan peringatan bagi para murid sekte sepanjang masa, sehingga mereka semua akan dengan patuh memilih mode mudah. Seperti itu, setiap hari, akan ada murid yang membentuk kelompok. Setiap hari, akan ada orang yang lewat dan meningkatkan kultivasi mereka, dan juga akan ada orang yang gagal dan menderita efek samping. Setengah bulan kemudian, lebih dari 10.000 murid memasuki alam rahasia hidup dan mati. Menurut perhitungan Li Qingyang, ada 6-7 ribu murid yang berhasil lulus, dan sisanya semuanya gagal. Tingkat eliminasinya agak tinggi. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Li Qingyang berkata, Patriark, menurut analisis murid ini, para junior yang lulus ujian semuanya telah menjalani pelatihan ketat di menara ujian. Para junior yang tersingkir tidak masuk atau baru saja mulai. Jika kamu belum mengalami penyempurnaan ekstrim dari tubuhmu, kamu sebaiknya tidak memasuki alam rahasia hidup dan mati. Kata Jun Changqiao. Tujuan dari alam rahasia adalah untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika seseorang terus gagal, meskipun akselerasi waktu dapat mengimbangi efek sampingnya, itu akan tetap membuang-buang waktu. Turunkan perintahnya. Jun Changqiao berkata, murid yang belum berlatih di menara pelatihan selama lebih dari setengah tahun dilarang memasuki alam rahasia hidup dan mati. Ya, Li Qingyang menerima pesanan dan pergi. Ketika aturan ini disebarkan, para murid yang baru saja memasuki sekte hanya bisa dengan patuh mulai memperkuat tubuh mereka di ruang cetakan dan menara pelatihan. Karena mereka hanya bisa masuk setiap 3 bulan sekali, Xiao Ziji dan yang lainnya terus fokus pada kultivasi mereka. Namun, seiring dengan munculnya alam rahasia hidup dan mati, misi di pavilion misi juga telah berubah. Banyak misi yang lebih sulit mengharuskan seseorang memasuki alam rahasia hidup dan mati untuk berburu. Jun Changqiao berkata, ini cukup mutakhir. Kepala keluarga. Li Luoqiu berkata, anggota olah pembelian telah membeli daftar yang diberikan sebelumnya. Apakah begitu? Jun Changqiao bergegas ke aula pembelian dan melemparkan berbagai bahan yang dia beli ke dalam cincin spasial. Dia membuka pavilion pil dan pavilion senjata satu persatu dan mencocokkannya secara otomatis. Pedang tru yang bermutu tinggi 50. Blade penusuk awan bermutu tinggi 30. Perisai besi hitam kelas menengah 15. Dia memilih ketiga jenis peralatan dan mulai memperbaikinya secara otomatis. Pada saat yang sama, Jun Changqiao mengeluarkan pedang yang sejati yang telah dia sempurnakan sejak lama dan tidak punya waktu untuk mengamati. Dentang, pedang itu terhunus dan cahaya pedang menyala. Pedang yang sejati tidak berbeda dengan pedang biasa, tetapi tubuh pedang itu lebih tebal dan bilahnya tidak terlihat sangat tajam. Itu memberi orang perasaan pedang yang berat tanpa ujung yang tajam. Sua, petik 2. Jun Changqiao mengacungkan pedangnya, menciptakan percikan cahaya pedang. Setelah mengujinya, dia berkata dengan puas, ini jauh lebih kuat daripada pedang sinar dingin. Omong kosong. Sistem berkata, ini adalah pedang tingkat tinggi. Jun Changqiao menarik pedangnya dan berkata, jika murid dilengkapi dengan semuanya, pasti akan lebih mudah untuk melewati alam rahasia hidup dan mati. Kembali gunung, padang rumput. Xiao Ziji mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah serius, Kakak Su, apakah kamu siap? Mulut Su Xiaomo berkedut dan berkata, Patriark, saya pikir Anda harus mengangkat perisai dan membiarkan saudara muda Xiao mengujinya dengan senapan sniper. Jangan bicara omong kosong. Jun Changqiao berkata, cepat dan angkat. Su Xiaomo hanya bisa mengangkat perisai berat itu. Ini adalah perisai besi hitam. Perisai ini jauh lebih besar dari Hard Iron Shield dan sangat berat.
Perisai itu diukir dengan pola rumit, yang merupakan gaya abad pertengahan Eropa. Jika Su Xiaomo mengaktifkan armor roh pada saat ini, ditambah dengan perisai besi hitam, dia pasti akan terlihat sangat tampan. Hah, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku siap. Bang, begitu dia selesai berbicara, Xiao Ziji memadatkan energi psioniknya dan meninju perisai besi hitam. Sebagai perwakilan dari tempering ekstrim tubuhnya, kekuatan pukulannya sangat kuat. Namun, Su Xiaomo berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Dia bahkan tidak merasakan fluktuasi yang disebabkan oleh dampak kekuatan eksternal pada perisai. Melanjutkan, kata Jun Changqiao, bang, bang. Xiao Zuiji tidak menahan diri lagi. Dia tidak hanya mengerahkan kekuatan fisiknya secara ekstrim, dia juga menggunakan tinju runtuh gunung dan tinju penghancur bumi. Suara ledakan itu seperti suara petasan selama festival musim semi. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, tidak peduli seberapa banyak dia meledak, Su Xiaomo, yang memegang perisai, berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Kepala keluarga, Su Xiaomo berkata dengan terkejut, pertahanan perisai ini sangat kuat. Biarkan aku mencobanya. Jun Changqiao berjalan mendekat, tinju kanannya segera dipenuhi dengan energi psionik yang terwujud, dan segera meninju. Jangan, bang, berdebar, berdebar, berdebar. Su Xiaomo memegang perisai dan mundur dengan panik. Pada akhirnya, dia jatuh puluhan meter jauhnya. Kelopak matanya berguling ke belakang, dan dia pingsan saat mulutnya berbusa. Xiao Ziji, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Setelah menembus ranah pedang dan kaisar bela diri, bahkan jika itu adalah serangan biasa, kekuatannya pasti akan lebih dari 10 juta pound. Bahkan dengan dukungan perisai besi hitam, Su Xiaomo tidak akan mampu menahannya. Namun, untuk bisa menahan pukulan tanpa patah, pertahanan Black Iron Shield cukup tinggi. Kami dapat memproduksinya secara massal sehingga semua orang dapat memilikinya. Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, itu mungkin, tetapi dia kekurangan biji untuk memperbaiki perisai besi hitam, jadi dia harus menemukan cara untuk membeli lebih banyak. Dong dong dong, suara biasa datang dari kafetaria. Ma Yongning berdiri di depan kompor, melambaikan pisau dapur dengan terampil. Bukankah itu tahun baru? Liu Wanxi sedang bersiap membuat pangsit untuk teman-temannya. Ma Yongning, yang telah menembus ranah Raja Pedang, lebih ahli dalam menggunakan teknik pedang. Gerakannya yang tampak biasa saja mengandung makna mendalam yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Hai, Jun Changqiao bersandar di pintu dan berkata, saya memiliki pisau yang baru disempurnakan di sini, apakah Anda menginginkannya? Dong, Ma Yongning berhenti dan berkata dengan bangga, Patriark, aku akan menggunakan pedangku sendiri. Pedang seorang pendekar pedang, itu bukan sesuatu yang bisa diubah dengan mudah. Misalnya, pisau dapur miliknya ini, meskipun patah, akan tetap menemaninya. Celepuk, Jun Changqiao melemparkan Cloud Piercing Blade yang baru disempurnakan dan berbalik untuk pergi, tetapi dia juga mengingatkan, dagingnya harus dicincang, dengan cara ini pangsit akan memiliki jiwa. Dipahami, Ma Yongning terus mengontrol pisau dapur untuk memotong. Namun, matanya sengaja atau tidak sengaja melihat Cloud Piercing Blade yang jatuh ke samping, memancarkan aura yang berat. Pada saat ini, jika dia secara tidak sengaja memotong tangannya, maka itu akan menjadi pekerjaan surgawi. Ma Yongning akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil gagang Cloud Piercing Blade, dan kemudian membawanya ke depannya. Dia menjilat permukaan bilah dengan lidahnya, dan matanya langsung terbakar, pisau ini, tidak buruk. Jilat bilahnya, nilai kualitasnya. Ini jelas merupakan keterampilan unik dari Raja Pisau Dapur. Liu Wanxi berjalan ke dapur dan menemukan pisau dapur Ma Yongning di talenan, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Dia bingung, Paman Ma, bukankah kamu mengatakan bahwa pisau dapur adalah hidupmu, dan kamu harus membawanya bersamamu? Di arena pencak silat, Ma Yongning mengayunkan Cloud Piercing Blade, dan Blade Ki memenuhi langit. Setelah beberapa saat, dia menarik pedangnya. Dia membelai permukaan pedang dengan penuh kasih, dan ada sedikit kelembutan di matanya. Pisau dapur tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Itu di masa lalu. Sekarang, dia secara resmi mengumumkan bahwa dia telah jatuh cinta dengan orang lain. Bukan karena Ma Yongning tidak cukup kuat, tetapi Cloud Piercing Blade terlalu sesuai dengan keinginannya. Pisau dapur yang dimodifikasi itu memiliki perasaan yang mendalam untuknya, tetapi jika dia bertemu dengan pisau yang lebih baik, seberapa sulitkah untuk membangun hubungan yang tulus? Pria, itu normal untuk makan dari mangkuk dan melihat panci. Kepala keluarga, Zhong Yi juga mencoba Cloud Piercing Blade, dan berkata,
kualitas bila ini jauh lebih tinggi daripada Cold Light Sword. Kamu adalah pemilik pedang ini, kata Jun Changqiao. Zhong Yi adalah kapten dari Serigala Kavaleri, jadi memberinya Cloud Piercing Blade juga dengan harapan dia bisa menyerang melalui garis musuh. Lebih-lebih lagi, efek pedang dalam pertempuran lebih baik daripada pedang. Terima kasih, Patriark, karena memberiku pedang itu. Zhong Yi berkata dengan penuh semangat. Sebanyak 20 Cloud Piercing Blade telah disempurnakan. Jun Changqiao tidak memberikannya kepada para murid, tetapi malah mengirim mereka ke mesin senjata dan menetapkan harga bagi para murid untuk ditukarkan dengan poin kontribusi mereka. Jika ada cukup banyak, dia akan membagikannya kepada semua orang. Sekarang hanya ada beberapa dari mereka hanya bisa menggunakan poin kontribusi mereka untuk ditukar dengan mereka. Dengan cara ini, mereka juga dapat meningkatkan semangat para murid untuk melakukan misi. Biji. Jun Changqiao kembali ke aula utama dan terus bergumam. Rumus senjata dan peralatan yang diberikan oleh pencarian epik tidak diragukan lagi sangat bagus, tetapi tanpa biji yang cukup untuk memproduksinya secara massal, itu pasti akan menyebabkan seseorang runtuh. Apa yang lebih buruk adalah itu. Biji yang dibutuhkan untuk senjata dan peralatan ini tidak dalam level rendah. Tidak hanya akan sulit untuk membelinya dari pasar, itu juga akan menghabiskan banyak uang. Kalau saja ada Vena yang bisa menghasilkan semua jenis biji yang berbeda. Jun Changqiao bergumam. Sistem berkata, imajinasi tuan rumah bagus. Jangan bilang ada satu di mal. Tidak, petik 2, petik 2. Jun Changqiao langsung kecewa. Dia membuka pavilion pil dan melihat pil pengumpul ki kelas tinggi dan pil pembentuk jiwa kelas rendah. Keduanya tidak buruk, namun, ada juga banyak bahan obat. Jun Changqiao tidak kekurangan ramuan obat. Bagaimanapun, dia telah mewarisi semua benih sage medis dari semua wajah, tetapi akan membutuhkan waktu untuk menumbuhkannya. Penatua Wei, berjalan ke aula ramuan, Zhang Xuan melewati daftar ramuan obat dan berkata, bagilah area lain dan tanam benih ramuan obat ini. Ya, Penatua Wei mengambil daftar itu dan berkata, kualitasnya tidak terlalu tinggi. Itu akan matang dalam 1 atau 2 bulan. 1 atau 2 bulan, Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, itu masih bisa diterima. Kota Huyang. Ketika Jun Changqiao masuk lagi, para pembudidaya dan rakyat jelata di kota berbaris di jalan untuk menyambutnya. Sekarang, dia bukan lagi pemimpin sekte tulang besi yang dibenci di masa lalu, tetapi patriark sekte sepanjang masa yang dihormati oleh semua orang. Tak perlu dikatakan, senang rasanya dipandang dengan rasa hormat seperti itu. Mereka berjalan lurus. Jun Changqiao berhenti di toko obat keluarga Ai. Toko obat ini baru saja direnovasi, dan pintu masuknya bahkan lebih megah dari sebelumnya. Keluarga Ai selalu mempertahankan aturan pelelangan pil setiap bulan. Saat pil penyembuhan dan pil pembentuk tubuh semakin menyebar, kekayaan mereka juga terakumulasi. Pil-pil itu disediakan oleh Jun Changqiao, dan mereka hanya bertanggung jawab untuk melelangnya. Setiap bulan, mereka akan mendapat untung besar. Akan aneh jika mereka tidak menjadi kaya. Lebih-lebih lagi, keluarga Ai juga secara bertahap memperluas bisnis mereka. 8 kabupaten di Azure Sun County juga telah membuka cabang toko obat. Jun, Patriark, Ai Sang bergegas dengan tergesa-gesa. Bisnis keluarga Ai semakin besar, dan mereka tidak dapat melakukannya tanpa Jun Changqiao, jadi mereka secara alami tidak berani lalai. Kepala keluarga Ai, Jun Changqiao tertawa, kapan toko obat ini direnovasi? Sebulan yang lalu, Ai Sang buru-buru membuat isyarat undangan, dan kemudian memerintahkan pelayan toko obat untuk menyeduh teh terbaik. Jun Changqiao duduk, melihat dekorasi interior yang megah, dan kembali ke topik utama, kepala keluarga Ai. Saya datang ke sini kali ini untuk bertanya, di mana tempat yang menghasilkan biji. Ai Sang bahkan tidak memikirkannya, dan berkata, negara Gurun Utara. Ini adalah negara bagian paling utara dari benua bintang jatuh. Meskipun sebagian besar tanahnya adalah gurun, tanahnya kaya akan mineral. Ini agak jauh. Jun Patriark membutuhkan biji. Saya tidak hanya membutuhkan mereka, saya membutuhkan banyak dari mereka. Ai Sang berkata, jika itu masalahnya, saya menyarankan agar Jun Patriark melakukan perjalanan ke negara bagian Gurun Utara. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat menemukan tambang tanpa pemilik. Ya, Jun Changqiao juga punya rencana ini. Selain itu, mari kita memperlakukannya sebagai perjalanan. Jun Patriark, Ai Sang menyerahkan beberapa cincin luar angkasa, dan berkata, ini adalah ramuan dan biji-bijian yang baru-baru ini dikumpulkan oleh keluarga Ai saya. Terima kasih untuk masalahmu. Jun Changqiao mengambilnya,
memberinya 2 botol health pill dan 1 botol body sapping pill, lalu pergi. Xiu, setelah meninggalkan kota, dia tidak menyembunyikan apapun, dan langsung terbang. Setelah menerobos ke Kaisar Realm, kekuatan Jun Patriark tidak diketahui untuk saat ini, tetapi kemampuan untuk terbang sangat nyaman. Ketika dia hendak terbang ke sekte, Jun Changqiao memperhatikan bahwa banyak orang biasa dengan pakaian biasa berkumpul di kaki gunung. Itu bukan hari untuk merekrut murid, jadi apa yang mereka lakukan di sini? Kepala desa, di kerumunan, seorang gadis cantik berkata, "Ayo pergi, kakak Ahniu seharusnya melupakanku." Bahkan jika gadis ini mengenakan pakaian biasa, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikan alaminya. Tidak, seorang lelaki tua berambut abu-abu berusia 80-an berkata dengan tongkat, "Karena kita di sini, kita harus menemukan anak itu dan bertanya mengapa dia pergi tanpa pamit, mengapa dia meninggalkanmu." Seorang pria yang tampak kasar berdiri di sampingnya menatap dan berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu bergabung dengan sekte sepanjang masa. Jika kamu benar-benar mengecewakan saudara perempuanku, aku akan menjadi orang pertama yang berdiri untukmu." Gadis itu berkata, "Kepala desa, saudara, mungkin dia hanya terlihat seperti Ahniu." "Mustahil." Pria yang tampak kasar itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku sudah bertanya-tanya, orang itu pasti Ahniu." "Ahniu." Jun Changqiao berdiri di udara dan berkata, "Sekte sepanjang masa tidak memiliki murid seperti itu." "Saudara laki-laki." Gadis itu berkata, "Jika itu benar-benar kakak Ahniu, itu juga merupakan kesempatan besar baginya untuk bergabung dengan sekte semacam itu. Jika kita datang ke sini dengan sembrono, kita mungkin akan membawa masalah untuknya." "Itu masuk akal." Kepala desa mengerutkan kening. "Itu mengatakan bahwa dia akan menikahi saudara perempuanku, seorang pria harus menepati janjinya." Pria berpenampilan kasar itu berkata dengan marah, jelas bertekad untuk mencarikan Ahniu untuk adiknya. "Betul sekali, seorang pria harus menepati janjinya." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, mengejutkan semua orang. Mereka semua menoleh untuk melihat dan melihat seorang pria muda yang muncul di belakang mereka tanpa mereka sadari. Pria yang tampak kasar itu berkata, "Siapa kamu?" Nada suaranya jauh lebih lembut, jelas mengetahui bahwa pria yang lebih muda darinya ini tidak bisa dianggap enteng. Jun Changqiao berkata, "Patriark sekte sepanjang masa. Dia adalah patriark, aku tidak menyangka dia begitu muda." Penduduk desa mulai berbisik di antara mereka sendiri. Kepala desa buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya kepala desa Tuer. Saya di sini hari ini untuk mencari seorang murid bernama Pei Ahniu." "Pei Ahniu." Jun Changqiao menggelengkan kepalanya, "Maaf, sekte saya tidak memiliki murid seperti itu." Mendengar ini, mata gadis itu menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya dan tersenyum, "Sudah kubilang bahwa kamu salah orang." "Tuan Patriark." Kepala desa berkata, "Apakah benar-benar tidak ada murid bernama Pei Ahniu?" "Tidak," kata Jun Changqiao. Meskipun banyak murid mungkin tidak muncul di teks utama, Jun Changqiao mengingat nama mereka dengan jelas, bahkan cukup untuk menulis 1 bab penuh. "Kepala desa, saudara." Gadis itu berkata, "Karena kakak Ahniu tidak ada di sini, ayo kembali. Kita tidak bisa pergi." Pria yang tampak kasar itu berkata dengan tegas, "Pei Ahniu pasti telah mengubah namanya. Kita bisa masuk dan mencarinya, kita pasti bisa menemukannya." "Oke." Jun Changqiao mengangkat tangannya dan berkata, "Tolong ikuti saya ke sekte." Orang-orang ini hanyalah orang-orang yang sederhana dan jujur. Karena mereka datang ke sekte untuk mencari seseorang, mereka harus bekerja sama. Lebih-lebih lagi, Jun Patriark juga sangat penasaran. Pria berpenampilan kasar ini begitu yakin bahwa Pei Ahniu berada di sekte sepanjang masa, siapakah dia? Tanda pisah. PS. Selamat Tahun Baru. Penduduk desa dari desa Tuer telah memasuki sekte sepanjang masa. Halaman yang begitu luas, bangunan yang begitu mewah. Bagi orang biasa seperti mereka, itu seperti istana. Mereka harus berterima kasih kepada Li Qingyang dengan benar. Setelah banyak renovasi dan peningkatannya, sekte sepanjang masa telah ditingkatkan beberapa kali. Jika masih sama seperti dulu, mungkin orang awam akan mengira ini adalah candi bobrok yang sudah lama ditinggalkan. Itu sangat besar, lempengan batu di bawah kaki kita pasti sangat mahal. Berapa banyak perak yang berharga ini? Penduduk desa Tuer Village menatap dengan mata terbuka lebar, melihat sekeliling seolah-olah mereka adalah Nenek Liu yang sedang berjalan-jalan di Grandview Garden. "Patriark Jun, kami dekat dengan orang-orang. Jika itu sekte lain, mereka pasti tidak akan mengizinkan orang luar masuk sesuka hati." Kakak gadis itu menatap murid-murid sekte sepanjang waktu,
mencari Pei Aniu. Dia hanya memiliki satu saudara perempuan ini. Tidak peduli apa, dia harus menemukan pria tak berperasaan itu. Kepala keluarga, Li Qingyang berjalan mendekat dan bertanya dengan heran, mereka. Kedatangannya membuat pria kasar itu melihat dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan pria yang tidak berperasaan itu. Mereka di sini untuk mencari seseorang, kata Jun Changqiao. Siapa yang kamu cari? Pei Aniu, Pei Aniu. Li Qingyang berkata dengan kosong, Patriark, kami tidak memiliki orang seperti itu di sekte kami. Mustahil, pria kasar itu berkata, orang itu pasti ada di sini. Jun Changqiao berkata, Qingyang, pergi dan kumpulkan semua murid di sini. Biarkan mereka mengidentifikasi mereka satu persatu. Ya, Li Qingyang menerima pesanan. Segera, lebih dari 10.000 murid berkumpul di lapangan latihan. Ada begitu banyak orang. Sekali melihat dan aku bisa tahu bahwa mereka adalah prajurit yang sangat kuat. Aura yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh para murid sekte sepanjang masa membuat penduduk desa-desa Tuer gemetar. Meskipun pria kasar itu juga takut, dia masih membawa saudara perempuannya untuk mengidentifikasi mereka satu persatu. Di baris pertama, ada Xiao Ziji, Su Xiaomo, Li Fei, dan lainnya. Namun, Pei Aniu tidak ada di antara mereka, jadi dia terus melihat ke baris kedua. Sayangnya, setelah menghabiskan waktu yang lama mencari melalui semua murid yang hadir, dia masih tidak dapat menemukan pria tak berperasaan yang dia cari. He Wudi, murid terakhir, telah melihat Pei Aniu sebelum dia memasuki pintu. Dia tidak mencari Pei Aniu. Saudara laki-laki, wanita itu berkata dengan suara rendah, sudah kubilang, kau pasti salah mengira aku orang lain. Itu tidak mungkin. Pria kasar itu menggaruk kepalanya dan berkata, seseorang berkata bahwa mereka pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Patriark, dia memandang Jun Changqiao dan bertanya, apakah semua muridmu ada di sini? Mereka semua ada di sini, kata Jun Changqiao. Kepala keluarga. Li Qingyang menjawab, saudara bela diri junior Ye masih memulihkan diri di alam rahasia ruang waktu. Ekspresi Jun Changqiao membeku. Baru saja, kepala desa-desa Tuer mengatakan bahwa Pei Aniu telah pergi tanpa pamit. Saat itu, dia sepertinya dengan paksa membawa Ye Xingchen kembali ke sekte tersebut. Brengsek, Pei Aniu tidak mungkin orang ini. Tidak. Jun Changqiao menyangkal dalam hatinya, dia masih memiliki pengendalian diri. Bagaimana dia bisa menjadi udik desa? Terutama nama Pei Aniu, itu terlalu merendahkan. Setiap orang, dia berkata, masih ada satu murid dalam pengasingan. Kamu bisa menunggu sebentar. Menghitung waktu, Ye Xingchen telah berada di alam rahasia ruang waktu selama lebih dari 2 hari. Dia harus segera dikirim secara otomatis. Oke, kata pria kasar itu. Bahkan jika hanya ada satu orang yang tersisa, dia tidak akan menyerah. Gadis itu menarik ujung bajunya dan berbisik, saudaraku, ayo pergi. Jangan ganggu dia lagi. Dia takut menemukan Pei Aniu di sekte sepanjang masa karena dengan kepribadian kakaknya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Untung, ada begitu banyak murid, tetapi tidak ada yang mereka cari. Meskipun tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa kecewa, itu juga merupakan hasil terbaik. Saudara Ani, saya tahu Anda pasti memiliki kesulitan Anda. Mungkin suatu hari, Anda akan kembali ke desa Tuer untuk mencari saya. Gadis itu menghibur dirinya dengan kata-kata seperti itu setiap hari. Setiap hari, dia akan pergi ke sungai di luar desa untuk menunggu. Meskipun dia menunggu dengan sia-sia setiap saat, dia tidak pernah menyerah. Jika saudara laki-lakinya tidak mengetahui bahwa saudara perempuannya tampaknya kesurupan dan lari keluar desa setiap hari, dia tidak akan bertanya-tanya. Setelah mengetahui tentang Pei Aniu, dia tidak akan membawa penduduk desa ke sekte sepanjang masa untuk mencarinya. Tidak, pria kasar itu berkata dengan tegas, kita harus melihat mereka semua sebelum kita pergi. Saudara laki-laki, gadis itu menggigit bibirnya, dan matanya berangsur-angsur menjadi merah. Huier, kepala desa tua berkata, setelah melihat yang terakhir ini, kita akan kembali ke desa. Ya, Jun Changqiao berkata, karena jaraknya sangat jauh. Pada titik ini, dia berhenti karena gadis itu, saudara laki-lakinya, dan semua penduduk desa melihat ke satu arah. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, saudara muda Ye telah keluar. Jun Changqiao mengaktifkan indera spiritualnya dan secara alami melihat bahwa Ye Xingchen sudah muncul di pintu masuk ke belakang gunung. Dia juga melihat air mata di mata gadis itu dan kemarahan tak berujung di wajah kakaknya. Jika tebakannya benar, Pei Aniu ini. Itu dia, pria kasar itu berkata dengan marah, ini dia, pria tak berperasaan. Saat dia berbicara,
dia melangkah dengan tatapan yang dengan jelas mengatakan, aku akan menghajarmu. Ye Xingchen, yang baru saja berjalan keluar dari belakang gunung, melihat seorang pria bergegas mendekat dan berkata dengan tenang, dari mana manusia vulgar ini berasal. Bang! Begitu dia selesai berbicara, pria kasar itu meninju wajahnya. Berdebar, 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 Ye Xingchen terhuyung mundur beberapa langkah, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia berkata, kamu berani memukulku. Kamu pria tak berperasaan. Pria kasar itu melangkah maju dan melambaikan tinjunya. Kamu telah menipu adikku begitu lama. Hari ini, kamu harus membayar harganya. Pria tak punya hati. Ye Xingchen menatap patriark dengan tatapan kosong. Jun Changqiao juga menatapnya dengan tatapan kosong, seolah berkata, ini adalah sejarah romantismu sendiri. Mengapa kamu menatapku? Bang, bang, Ye Xingchen ditinju 2 kali lagi. Dia berkata dengan marah, sampah, kamu mencari kematian. Bang, bang, dia dipukul mundur beberapa langkah. Omong-omong, mengapa Kaisar Malam begitu lemah? Bagaimana orang biasa bisa memukulnya? Mendesah. Jangan menyebutkannya, itu bahkan bukan mode neraka. Jika yang lain lemah, mereka akan pulih dengan cepat setelah memasuki alam rahasia ruang waktu. Namun, setelah 3 hari, dia hanya memiliki kemampuan untuk berjalan dan masih dalam kondisi yang sangat lemah. Kalau tidak, bahkan seorang raja bela diri mungkin tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya, apalagi orang biasa. Anak nakal, pria kasar itu mengangkat tinjunya lagi dan berkata dengan marah, kamu menipu adikku dengan kata-kata manismu dan pergi tanpa sepatah kata pun. Adikku menunggumu selama bertahun-tahun. Jika aku tidak memukulmu hari ini, aku tidak akan melakukannya, bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Saudara laki-laki, gadis itu bergegas dari belakang dan meraih tangan kakaknya dengan erat. Dia menangis, Niu pasti punya alasannya. Saudari, pria kasar itu berkata dengan marah, jangan percaya padanya lagi. Jangan lindungi dia lagi. Kakak Niu. Gadis itu memeluk kakaknya dan menatap Ye Xingchen. Lari. Kenapa aku harus lari? Kenapa aku harus lari? Juga. Siapa si kakak Niu? Kepala keluarga. Su Xiaomo berkata, apa yang terjadi? Apalagi yang bisa? Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, gadis itu adalah tunangan Ye Xingchen. Dia mencampakkannya nanti dan datang menemui kita hari ini. Murid-murid sekte sepanjang masa membelalakkan mata mereka. Ya dewa, gadis ini sebenarnya, tunangan junior broter Ye, senior broter. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, para murid duduk atau duduk di bangku-bangku kecil. Pada saat ini, masing-masing dari mereka diberi sepotong semangka. Mereka adalah penonton yang sempurna untuk menonton pertunjukan. Fiuh, pria kasar itu terengah-engah, matanya berkilat marah. Ye Xingchen berdiri beberapa meter jauhnya. Meskipun dia telah ditinju beberapa kali, tubuhnya kuat, dan tidak ada memar di wajahnya. Ini harus dikatakan, bahkan jika dia tidak memiliki kultivasi, bahkan jika dia sangat lemah, Kaisar Malam kita lebih tahan daripada karung tinju. Gadis bernama Hui berdiri di depannya, melindunginya dengan tubuhnya yang lemah. Meskipun ada air mata di matanya, ada tekad. Sampah, Ye Xingchen berkata dengan marah, saat aku memulihkan kultivasiku, aku akan mencabik-cabikmu. Dipukuli oleh orang biasa adalah penghinaan besar. Saudari, pria kasar itu menunjuk ke arahnya dan berkata, minggir, aku akan memberinya pelajaran. Saudara laki-laki, Anda bisa mengalahkan Kaisar bela diri, saya akan memberi Anda acungan jempol. Saudara laki-laki, Huier menangis dan berkata, aku mohon, jangan sakiti Niu lagi. Karena saudara perempuannya melindunginya, pria kasar itu tidak berani bergegas. Dia hanya bisa memelototi Ye Xingchen dengan mata yang paling marah. Retakan, Su Xiaomo memecahkan biji melon dan berkata, Patriark, aku tidak menyangka junior broter Ye menjadi orang seperti ini. Ya, Li Fei berkata, dia punya tunangan, dan dia belum kembali selama bertahun-tahun. Ini terlalu berlebihan. Mereka kurang lebih memahami alasan dari menonton biji melon, dan mereka membenci perilaku Ye Xingchen yang meninggalkan tunangannya. Mendesah, kita semua berdiri di satu sisi. Dia sebenarnya memiliki tunangan yang cantik, dan dia bahkan mencampakkannya. Dia benar-benar tidak punya hati. Pada saat itu, belum lagi saudara laki-laki Huier, Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya ingin menghajar Ye Xingchen. Itu aneh. Li Qing yang bingung. Saudara muda Ye selalu sangat sombong dan menyendiri. Bagaimana dia bisa memiliki tunangan? Mungkin dia berpura-pura. Su Xiaomo berkata, dia pasti orang yang genit secara pribadi.
Kata-kata ini membuat imajinasi para murid menjadi liar. Ye Xingchen, yang biasanya serius dalam berbicara dan bersikap, sebenarnya adalah seorang playboy yang diam-diam merayu wanita muda. Adegan segera menjadi hidup. Jun Changqiao tetap diam. Dia tahu dari mata Ye Xingchen bahwa dia benar-benar tidak mengenal gadis bernama Huier ini. Mungkinkah? Jun Changqiao berkata, apakah orang ini kehilangan ingatannya setelah dipukul oleh bola sepak yang bahagia? Dia ingat dengan jelas bahwa setelah berpartisipasi dalam turnamen antar sekte, ketika dia membawa para murid kembali, dia menendang bola keluar dan secara tidak sengaja mengenai kepala Ye Xingchen, menyebabkan dia pingsan. Di antah-berantah, untuk mencegah orang ini dibawa pergi oleh serigala liar, dia hanya bisa membawanya kembali ke sekte dan dengan ramah menerimanya sebagai murid. Niat baik, sistem bertanya, apakah hati nurani tuan rumah tidak sakit? Pikiran Jun Changqiao berpacu. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa plot melodramatis semacam ini yang hanya muncul dalam drama idola benar-benar terjadi pada Ye Xingchen. Sebagai penghasut, dia langsung merasa bersalah. Tidak ada yang menyangkalnya. Tindakannya yang tak terduga memungkinkan sekte untuk memiliki murid dengan potensi tak terbatas. Tetapi jika dia tidak membuatnya pingsan dan membuatnya kehilangan ingatannya, dia pasti sudah menikah dan tidak akan mengecewakan seorang gadis selama bertahun-tahun. Maaf. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, akulah yang menunda kalian berdua. Itu belum terlambat, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Jun Changqiao berdiri dan berkata, Xingchen, seorang pria harus bertanggung jawab. Jelaskan kepada gadis ini dengan benar. Petik 2, Sudut mulut Ye Xingchen berkedut. Aku bahkan tidak mengenalnya. Apa yang harus dijelaskan? Namun, Kaisar Malam tidak bodoh. Pada saat ini, dia secara bertahap menyadari sesuatu. Dia memelihara jiwanya yang tidak lengkap di inti bumi, lalu menerobos bumi dan terlahir kembali. Dia mengambil alih tubuh seorang pemuda penebang kayu. Dia seharusnya Ahniu, tunangan gadis itu. Jun Changqiao bertransmigrasi dan mewarisi ingatan pemilik aslinya. Kepemilikan Night Emperor adalah metode yang sederhana dan kejam. Jiwa pemilik asli menghilang ke udara tipis dan ingatannya tidak sinkron. Ya, seperti yang dia duga, pemilik asli tubuh ini bernama Pei Ahniu. Dia adalah seorang yatim piatu yang tumbuh tanpa orang tua dan bergantung pada orang lain untuk memberinya makan. Kemudian, Jun Changqiao mengambil Ye Xingchen yang kesurupan. Penduduk desa mencarinya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukannya. Mereka mengira dia dimakan oleh serigala di alam liar. Jika Kaisar Malam tidak terbang baru-baru ini dan secara tidak sengaja ditemukan oleh penduduk desa-desa Tuer, mereka mungkin tidak akan datang mencarinya. Kepala desa, Jun Changqiao berkata, para murid sekte sepanjang masa jelas bukan orang yang menarik kembali kata-kata mereka. Ye, karena Pei Ahniu dan Nona Huier bertunangan, saya akan menegakkan keadilan. Puff, haha, Su Xiaomo tidak bisa menahan tawa. Pei Ahniu, nama ini terlalu sederhana, tidak? Tidak, otot pinggangnya hampir kaku karena tertawa. Para murid sekte sepanjang masa juga tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, Ye Xingchen adalah kakak laki-laki mereka. Mereka memberinya sedikit wajah dan tidak tertawa terbahak-bahak. Jun Patriark juga ingin tertawa. Sebagai seorang patriark yang harus menjaga ketenangannya, tidak peduli betapa lucunya itu, dia tidak akan tertawa kecuali dia tidak bisa menahannya. Hahaha, ahahaha. Jun Changqiao meletakkan tangannya di bahu Li Qingyang dan tertawa sampai air mata mengalir. Dia berkata, haruskah aku memanggilnya Pei Xingchen atau Ye Ahniu? Melihat patriark dan rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak, Ye Xingchen sangat marah sehingga setiap rambut di tubuhnya akan berdiri. Baik, Jun Changqiao berhenti tertawa dan kembali ke topik pembicaraan. Nona Huier bisa tinggal di sekte. Ahniu, Puff, dia juga terluka selama kultivasi dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Huier buru-buru berbalik dan berkata dengan panik, Kakak Ahniu, kamu terluka. Itu bisa dilihat, ini adalah perhatian yang tulus, dan itu jelas bukan akting. Mata Xiao Ziji dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Saat itu, tunangannya membawa para tetua sekte suci lili untuk memutuskan pertunangan dan membuatnya sangat kesakitan. Di sisi lain, tunangan junior Broter Ye seperti langit dan bumi. Wanita, Ye Xingchen menunjuk ke pintu dan berkata dengan dingin, nyahlah. Meskipun dia sudah menduga bahwa gadis ini terlibat dengan pemilik aslinya, dia, yang dengan sepenuh hati mengejar seni bela diri, pasti tidak akan terganggu oleh cinta. Apalagi, dalam kehidupan sebelumnya, dia terluka oleh seorang wanita. Ini adalah rasa sakit yang paling menyayat hati dalam hidup Ye Xingchen. Dia tidak akan pernah bisa mengatasinya.
Bisa dikatakan begitu. Hati Kaisar Malam, perasaan Kaisar Malam. Pada saat kematiannya di kehidupan sebelumnya, dia telah benar-benar menutup dirinya. Dalam kehidupan ini, dia hanya ingin kembali ke puncak, untuk mencapai ketinggian baru dan secara pribadi membunuh wanita itu. Ah Niu, Jun Changqiao menegur, apa yang kamu bicarakan? Jun Patriark, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, berpikir bahwa dia telah mematahkan kepala Ye Xingchen dengan sebuah bola. Untuk menebus kesalahannya, dia harus menjodohkan pasangan ini. Tuan Patriark, kepala desa menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas pengertianmu yang dalam. Pada awalnya, dia sangat khawatir ketika dia datang ke sekte sepanjang masa untuk mencari Pei Ah Niu. Tetapi setelah dia datang, dia menyadari bahwa Jun Patriark sebenarnya sangat mudah didekati. Dia telah melihat terlalu banyak orang kaya dan berkuasa bertindak sembarangan. Benar-benar tidak terduga untuk bertemu dengan Patriark yang begitu ramah. Lebih tua, Jun Changqiao berkata, tolong jangan khawatir. Jika Ah Niu berani menggertak Hui Er, aku akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Ye Xingchen, Tuan Patriark, pria berwajah kasar itu berkata, bolehkah aku tinggal? Dia masih khawatir Pei Ah Niu akan menggertak adiknya, jadi dia ingin tinggal. Saudara laki-laki, Hui Er berkata, kamu bisa kembali. Dia takut jika kakaknya tetap tinggal, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memukuli kakak Ah Niu lagi. Jun Changqiao pasti tidak bisa membiarkan pria berpenampilan kasar itu tetap tinggal karena dia ingin memberi Ye Ah Niu dan Nona Hui kesempatan untuk memupuk hubungan mereka. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, King Yang, kirim tamu itu pergi. Anda mungkin tidak pernah mengalami keputusasaan, tetapi Ye Xingchen sangat putus asa sekarang karena seorang wanita yang tidak dikenalnya berdiri di depannya dengan semangkuk bubur. Kakak Ah Niu, Hui Er berkata, biarkan aku memberimu makan. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dan berkata, bisakah kamu pergi dan menutup pintu? Karena Patriark telah memerintahkannya untuk tidak memperlakukan wanita ini dengan kasar, dia akan menunjuk ke pintu dan menyuruhnya tersesat. Kakak Ah Niu, Hui Er menggigit bibirnya dan berkata, kamu telah berubah. Kamu telah menjadi orang asing. Jangan panggil aku kakak Ah Niu. Ye Xingchen berkata dengan dingin, dia sudah mati. Saya tahu, Hui Er berkata, kamu sekarang adalah Ye Xingchen, kamu adalah murid sekte sepanjang masa, kamu telah dilahirkan kembali. Ye Xingchen terdiam, dia jelas mengatakan yang sebenarnya, wanita bodoh ini pasti salah paham. Ah, kakak Xingchen, Hui Er berkata dengan air mata berlinang, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan memperlakukanku dengan baik selamanya. Apakah karena kamu telah mencapai kesuksesan besar sekarang sehingga kamu membenciku? Betul sekali, Ye Xingchen berkata dengan dingin, kamu tidak layak untukku. Wanita ini terlalu menyebalkan, dia hanya bisa berpura-pura menjadi Pei Ah Niu, seorang pria tak berperasaan, sehingga dia akan pergi dengan bijaksana. Kaisar Malam, kamu sangat kejam, tidak ada racun, tidak ada orang hebat, tidak ada anggur, tidak ada perjamuan. Tetes, tetes, Hui Er berdiri di samping tempat tidur dengan mangkuk di tangannya, air mata mengalir di pipinya. Dia sangat yakin bahwa saudara Ah Niu tidak akan melupakannya. Dia menunggu di luar desa selama 3 tahun sampai dia menemukannya hari ini dan menyadari bahwa semuanya telah berubah. Dia sekarang adalah murid dari sekte sepanjang masa dengan masa depan yang cerah. Mengapa dia peduli dengan orang biasa yang miskin seperti dia? Hui Er meletakkan mangkuk di atas meja dan berkata dengan sedih, saudara Ah Niu, aku pergi. Pergi-pergi. Ye Xingchen berkata, jangan ganggu aku di masa depan. Dia tahu bahwa gadis itu menyukai Pei Ah Niu, tetapi setelah dia mengambil alih tubuhnya, mereka ditakdirkan untuk dipisahkan oleh hidup dan mati. Omong-omong, bukankah Kaisar Malam akan merasa bersalah karena memiliki tubuh orang biasa tanpa alasan? Ide itu menggelikan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah berdiri di puncak benua. Mengapa dia peduli dengan orang biasa? Nona Hui Er. Jun Changqiao berdiri di pintu masuk halaman dalam dan memandang Hui Er yang berjalan dengan kepala menunduk. Dia berkata, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, kepala Ah Niu terluka parah dan dia kehilangan beberapa ingatan penting. Dia juga melupakan beberapa orang penting. Ah, Hui Er, yang awalnya berkecil hati, tiba-tiba melebarkan matanya. Jadi, Jun Changqiao menghibur, ketidakpeduliannya padamu bukan karena dia berubah pikiran, tetapi karena dia benar-benar tidak ingat. Jadi begitulah adanya. Hui Er tiba-tiba menyadari, dan rasa sakit di hatinya sedikit berkurang. Bukan karena kakak Ah Niu berubah pikiran, tapi dia telah melupakan segalanya.
Aku harus mengerti dia. Jun Changqiao berkata, dari matamu, aku bisa melihat bahwa kamu dan Ah Niu pernah sangat mencintai. Sayangnya, dewa mempermainkanmu. Tuan Patriark, Huier memohon, apa yang harus saya lakukan? Ini sangat sederhana. Jun Changqiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, biarkan dia jatuh cinta lagi padamu. Sistem tidak bisa berkata-kata. Siapa sangka pria yang ditakdirkan untuk menyendiri selama sisa hidupnya ini cukup pandai mengajari orang lain tentang cinta. Biarkan saya mengatakan ini lagi. Saya, Jun Changqiao, tidak lajang. Aku hanya tidak ingin mengambil gadis. Huier terdiam beberapa saat. Dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan tegas, Tuan Patriark, saya mengerti. Seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Hari ini, saya akan membuat pengecualian dan menerima Anda sebagai murid sekte sepanjang masa. Mulai sekarang, Anda dapat berkultivasi bersama dengan Ah Niu, kata Jun Changqiao. Terima kasih, Tuan Patriark. Begitu saja, Huier menjadi murid sekte sepanjang masa tanpa melalui penilaian. Mendesah. Duduk di aula utama, Jun Changqiao berkata, dia tidak hanya peduli dengan kultivasi muridnya, tetapi dia juga peduli dengan pernikahan muridnya. Di mana lagi saya bisa menemukan patriark seperti itu? Setelah menjadi murid, Huier berubah menjadi seragam sekte. Auranya langsung membaik. Dia tidak secantik Lu Qianqian, tapi dia masih gadis cantik dari keluarga sederhana. Dia adalah tipe istri dan ibu yang akan menjalani kehidupan yang baik. Huier tidak mendekati Ye Xingchen. Sebaliknya, dia berinisiatif untuk berbicara dengan kakak-kakak seniornya untuk memahami kepribadian saudara Ah Niu setelah dia kehilangan ingatannya. Di kafetaria, Ye Xingchen duduk. Ketika dia melihat Huier masuk mengenakan seragam sekte, seluruh wajahnya membeku. Wanita ini belum pergi dan bahkan mengenakan seragam sekte. Mungkinkah? Saudara muda Ah Niu, Su Xiaomo membungkuk dan berkata sambil tersenyum, dia juga anggota sekte kami sekarang. Biarkan aku mengatakan ini, jika kamu berani menggertak suster junior Huier, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Itu benar, itu benar. Li Fei bergema. Li Qingyang berjalan mendekat dan berkata dengan nada penuh arti, saudara muda Ye, saudari muda Huier adalah orang yang baik. Anda tidak bisa mengecewakannya. Anak, Penatua Wei duduk di sebelahnya dan berkata, apakah Anda ingin saya mengajari Anda beberapa gerakan? Mendesah. Seluruh sekte khawatir sakit untuk Ah Niu. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya. Lupakan, lupakan. Selama wanita itu tidak menggangguku, tidak masalah bahkan jika dia anggota sekte. Setelah Huier bergabung dengan sekte, dia benar-benar tidak mengganggu Ye Xingchen. Sebaliknya, dia belajar tentang kebiasaannya dan sebagainya melalui sesama anggota sekte. Kakak Ah Niu suka berkultivasi seni bela diri. Aku juga harus bekerja keras. Kakak Ah Niu suka makan hidangan kakak senior Liu. Aku bisa pergi dan meminta saran padanya. Oleh karena itu, ketika Huier tidak berkultivasi, dia akan pergi ke kafetaria untuk meminta nasihat Liu Wanxi. Dia bahkan berinisiatif membantu di dapur. Suatu hari, Ye Xingchen makan seteguk makanan. Dia mengerutkan kening dan berkata, rasanya tidak enak. Hehe, Liu Wanxi tiba-tiba muncul di depannya. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Ye, ini makanan suster junior Huier. Bagaimana rasanya? Pak, Ye Xingchen meletakkan sumpitnya dan berjalan keluar dari kafetaria. Apakah itu tidak baik? Huier, yang berdiri di dapur, berkata dengan wajah penuh frustrasi. Seluruh sekte sepanjang masa tahu bahwa Ye Xingchen telah kehilangan ingatannya. Semua orang secara aktif membantu Huier, sehingga mereka berdua dapat mengembangkan hubungan yang dapat menggerakkan hati seseorang. Namun, hanya Ye Xingchen yang tahu. Bukan karena dia kehilangan ingatannya, tetapi Pei Ah Niu sudah mati. Namun, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, reinkarnasinya adalah rahasia terbesar di hatinya. Sangat mengganggu. Ye Xingchen berdiri di puncak gunung belakang, emosinya sangat tidak stabil. Ah Niu, Jun Changqiao muncul di belakangnya, dan berkata, jangan terlalu mengejar seni bela diri, dan jangan berpura-pura berdarah dingin dan tidak berperasaan. Mengalami 7 emosi dan 6 keinginan, dan menikmati hidup sebenarnya adalah jenis kultivasi lain. Petik 2. Patriark, bisakah kamu tidak memanggilku Ah Niu? Petik 2. Baiklah, Pei Xingchen. Petik 2,
Ye Xingchen hampir tidak bisa menahan diri dan melompat turun dari puncak gunung. Jun Changqiao hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memberikan peluang bagi masalah emosional di antara para murid. Apakah mereka bisa berhasil atau tidak akan tergantung pada diri mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah mengatur segalanya, Jun Patriark membawa Little Longlong dan meninggalkan sekte. Untuk apa? Dia pergi ke negara bagian gurun utara untuk mencari biji untuk menempa peralatan. Sebelum pergi, dia mengirim transmisi suara, Niu, saya harap ketika saya kembali, Anda dan Hui, bisa kembali bersama. Kembali bersama adikmu, Kaisar Malam, yang selalu sombong dan menyendiri, hampir tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan keras. Pada hari ini, Jun Changqiao pergi ke negara bagian gurun utara. Seluruh sekte sepanjang masa terus mengkhawatirkan Niu dan Hui, Jun Changqiao membawa Little Longlong dan terbang menuju negara bagian gurun utara. Itu adalah jarak yang sangat jauh dari barat daya ke utara. Jika mereka tidak terbang, mereka harus berjalan selama beberapa tahun. Sistem berkata, tuan rumah, Ye Xingchen tidak sederhana. Jun Changqiao berkata, dia pasti menyembunyikan rahasia. Dia telah memikirkan Ye Xingchen selama ini dan merasa itu tidak sesederhana kelihatannya. Pertama-tama, mengapa Pei Niu dari desa Tuer mengatakan bahwa dia adalah Ye Xingchen? Jika dia kehilangan ingatannya, bukankah seharusnya dia bertanya siapa saya dan di mana saya? Tempat apa ini? Mengapa dia membuat nama? Lebih-lebih lagi, Jun Changqiao menduga bahwa Ye Xingchen seharusnya mengetahui seni bela diri di atas tingkat dewa, itulah sebabnya dia bisa melampaui Li Qingyang dan yang lainnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh penduduk desa biasa. Ada beberapa hal yang dapat ditemukan hanya dengan sedikit pemikiran. Terutama ketika menyangkut Ye Xingchen, ada terlalu banyak kekurangan. Mungkinkah dia tidak kehilangan ingatannya dan tidak mengenali Hui dan penduduk desa Tuer Village? Kata Jun Changqiao. Sistem berkata, apakah dia mengenali orang yang salah? Mustahil. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana dia bisa mengenali orang yang salah? Sistem berkata, kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Ingatannya tidak hilang, tetapi terhapus oleh kekuatan eksternal. Lanjutkan, kata Jun Changqiao. Sistem berkata, saya kira orang yang kuat mungkin telah bertemu Ye Xingchen dan mengajarinya teknik kultivasi di atas tingkat dewa, dengan paksa menghapus semua ingatannya. Lalu bagaimana kamu menjelaskan nama Ye Xingchen? Kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Sistem terdiam. Jika seseorang yang kehilangan ingatannya, bagaimana dia bisa mendapatkan nama seperti itu? Bahkan jika dia mengarangnya, itu tidak akan begitu berarti. Jun Chang tersenyum dan berkata, apakah itu akan memiliki tubuh sepertiku dan kemudian menggantikannya? Imajinasi tuan rumah benar-benar liar. Sistem berkata. Jun Changqiao berkata, bukankah aku juga bertransmigrasi dan bereinkarnasi? Karena ini terjadi padaku, mungkin orang lain juga bisa melakukannya. Jika Kaisar Malam bereinkarnasi melalui kepemilikan dan tidak mewarisi ingatan pemilik aslinya, masuk akal jika Hui, dan penduduk desa Tuer tidak terlibat. Pada saat yang sama, itu juga menjelaskan mengapa ada metode kultivasi mental di atas tingkat dewa. Itu karena itu tidak diajarkan kepadanya oleh orang lain. Dia membawanya bersamanya. Sistem berkata, itu masuk akal. Jun Changqiao melanjutkan, cara Ye Xingchen dalam melakukan sesuatu jelas berbeda dari rekan-rekannya. Menurut pendapat saya, dia bukan seorang transmigran, tetapi seorang. Sistem berkata, reinkarnasi dari pembangkit tenaga listrik. Tidak buruk, kata Jun Changqiao. Sistem berkata, bukan tidak mungkin pembangkit tenaga listrik terlahir kembali di alam tingkat tinggi. Sebenarnya, Jun Changqiao tidak hanya mencurigai Ye Xingchen, tetapi juga Heudi. Ini karena orang ini juga lebih berpengalaman daripada rekan-rekannya. Kecepatan kultivasinya terlalu menakutkan. Jika Ye Xingchen benar-benar terlahir kembali sebagai pembangkit tenaga listrik, maka dia dan Pei Niu adalah dua orang yang berbeda. Secara alami tidak mungkin baginya dan Hui, untuk bersama, kata sistem. Aku tidak bisa memastikan sekarang. Jun Changqiao berkata, jadi saya harap Hui, bisa lebih proaktif dan membuat pria itu mengaku kepada saya. Sistem terdiam. Pada saat ini, akhirnya mengerti. Perjodohan Ye Xingchen dan Hui, lebih seperti skema rumit orang ini untuk memaksa pihak lain mengakui rahasia di dalam hatinya. Dilihat dari beberapa hari terakhir, Ye Xingchen memang sangat mudah tersinggung. Mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk mengaku untuk mendapatkan kedamaian. Apakah kamu tidak mencari informasi tentang benua Starfall? Jun Changqiao berkata,
apakah kamu menemukan pembangkit tenaga listrik yang terkait dengan Ye Xingchen? Tidak, sistem berkata, Ye Xingchen sangat langka di benua Starfall. Berbagai dokumen sejarah tidak memiliki karakter bernama Ye Xingchen. Mungkinkah nama itu palsu? Jun Changqiao berkata, pangkalan kultivasi apa yang dibutuhkan pembangkit tenaga listrik untuk dapat dilahirkan kembali? Sulit untuk mengatakannya. Sistem berkata, beberapa orang mungkin tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi. Mereka mungkin tersambar petir secara kebetulan dan entah kenapa terlahir kembali di tubuh orang lain. Jun Changqiao mogok. Apakah kamu berbicara tentang itu? Saya lupa. Sistem berkata, Anda disambar petir. Brengsek, kata Jun Changqiao. Benar, sistem berkata, dalam pencarian saya, di antara 9 kaisar bela diri agung yang memandang rendah semua makhluk hidup, salah satunya disebut Kaisar Malam. Kaisar Malam, Jun Changqiao berkata, bukankah itu sangat umum? Menurutnya, Kaisar Malam, Kaisar Ming, Kaisar Qing, dan Kaisar Qi adalah gelar yang paling umum digunakan dari pembangkit tenaga Xuanhuan, seperti Xiao, Chu, Long, dan Ye. Ini sangat umum, sistem berkata, tapi Kaisar Malam ini telah jatuh. Oh, Jun Changqiao menjadi tertarik dan berkata, bagaimana dia mati, kapan dia mati? Dia sudah mati selama beberapa ribu tahun, tidak ada yang tahu bagaimana dia mati. Sistem berkata. Jun Changqiao berkata, setelah mati begitu lama, jika dia bisa dilahirkan kembali, dia pasti sudah dilahirkan kembali. Yang menarik adalah, sistem berkata, Kaisar Malam memiliki teman dekat wanita bernama Ling Yao. Tidak lama setelah dia jatuh, dia naik ke alam yang lebih tinggi. Jun Changqiao tidak tertarik dengan sejarah romantis Kaisar bela diri, jadi dia berkata, cari lebih banyak, jika Anda menemukan informasi yang berhubungan dengan Ye Xingchen, beritahu saya segera. Sua, seberkas cahaya terbang melintasi langit, menutupi lebih dari 10 mil dalam satu tarikan napas. Negara bagian gurun utara, itu adalah negara bagian yang 70% gurun. Hanya dalam sehari, Jun Changqiao membawa longlong kecil dan terbang, mendarat di gurun pasir yang dipenuhi pasir kuning. Udara di sini sangat kering, matahari terik, seolah-olah mereka berada di dalam tungku. Tidak ada siapa-siapa. Jun Changqiao tidak melihat seniman bela diri di sepanjang jalan. 1000 mil ke utara, ada kota bernama Yellow Sand City. Jika tuan rumah ingin membeli ore, kamu bisa pergi ke sana untuk melihatnya. Sistem berkata. Setelah memutakhirkan ke versi 2.0, pemahamannya tentang benua bintang jatuh menjadi semakin komprehensif. Oke, Jun Changqiao terus terbang dan melihat bangunan buram di utara. Meskipun dinding Yellow Sand City terbuat dari batu, mereka ditutupi lapisan kuning kemasan setelah disapu oleh pasir kuning selama bertahun-tahun. Jun Changqiao mendarat jauh dari kota dan memilih untuk berjalan. Kota pasir kuning sangat besar, tetapi karena lingkungannya, tidak banyak penduduk setempat yang tinggal di sini. Seluruh kota tampak kosong. Hai, begitu dia memasuki kota, seorang pria parubaya dengan jilbab melilit kepalanya untuk menghalangi matahari berkata, kamu terlihat asing, apakah kamu di sini untuk membeli biji? Ya, kamu datang pada waktu yang salah, beberapa sekte besar berkonflik karena biji. Mereka telah berjuang selama setengah tahun, dan sekarang semua toko biji di kota kehabisan stok. Dia melepaskan indera spiritualnya dan menutupi seluruh kota. Seperti yang diharapkan, banyak toko biji tutup. Mulut Jun Changqiao berkedut. Dia datang secara pribadi ke negara bagian gurun utara untuk membeli biji, tetapi tidak ada stok. Teman, Jun Changqiao bertanya, apakah ada biji di kota lain? Kota Pasir Kuning adalah titik pengiriman biji terbesar di negara bagian gurun utara. Jika tidak ada di sini, tidak akan ada banyak di kota lain. Pria parubaya itu berkata, mari kita tunggu. Pasar biji hanya akan pulih setelah sekte besar selesai. Berapa lama pertarungan akan berlangsung? Jun Changqiao bertanya. Pria parubaya itu berkata, sekte-sekte ini setara satu sama lain. Berdasarkan pertarungan sebelumnya, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Apa penipuan? Jun Changqiao bertanya, sekte apa itu? Pria parubaya itu berkata dengan ramah, teman, saya menyarankan Anda untuk tidak menanyakannya, atau Anda akan mendapat masalah. Huf-hufet. Pada saat itu, ki yang tebal dan berat memenuhi udara dan benar-benar menahannya. Jun Changqiao menatapnya dengan dingin dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, bencana akan turun dari langit. Sebagian besar urat mineral di negara bagian gurun utara dikendalikan oleh sekte-sekte utama. Biasanya,
Setiap orang memikirkan bisnis mereka sendiri dan mengembangkan sumber daya mereka sendiri. Namun, itu tidak lebih dari kedamaian di permukaan. Terkadang, sedikit gesekan akan meningkat menjadi perkelahian. Misalnya, setengah tahun yang lalu, sebuah tim eksplorasi kecil dari sebuah sekte menemukan urat mineral kecil. Kemudian, sekte lain datang dan mengatakan bahwa mereka menemukannya terlebih dahulu. Jadi, kedua belah pihak mulai berkelahi. Awalnya hanya pertengkaran kecil, tapi siapa yang tidak mengenal beberapa orang? Siapa yang tidak punya sekutu? Akibatnya, kedua sekte memanggil satu demi satu untuk memanggil orang. Pertempuran skala kecil langsung berkembang menjadi pertempuran skala besar. Menurut statistik departemen terkait, ada sebanyak 10 sekte yang terlibat dalam pertarungan dan semuanya terutama mengoperasikan urat mineral. Mereka telah sibuk berkelahi selama setengah tahun terakhir dan tidak melakukan bisnis. Jadi, urat mineral Yellow Sand City benar-benar kehabisan stok. Tentu saja, ada juga pasukan dari provinsi lain yang datang untuk menengahi, berharap untuk memulihkan pasokan. Tetapi sekte-sekte di negara bagian gurun utara sama kejamnya dengan lingkungan di sini. Mereka tidak akan berhenti sampai ada pemenang. Tidak apa-apa jika mereka bertarung sampai kepala mereka berdarah. Tapi Jun Patriark sangat membutuhkan urat mineral. Dia tidak bisa menunggu selama 2 atau 3 tahun. Tidak, Jun Changqiao berkata, aku harus menengahi. Sistem berkata, dilihat dari atribut tersembunyi tuan rumah, ada kemungkinan 80% bahwa dia akan menjadi pembuat onar. Setelah bertahun-tahun, ia memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Jun Patriark. Mau tak mau saya ingin mengatakan, bersama. Astaga, Jun Changqiao sedang terburu-buru. Dia lepas landas langsung dari Yellow Sand City. Celepuk, pria parubaya yang hampir mendapat masalah jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia adalah Wu Huang. Ledakan, di gundukan pasir yang tenggelam, ribuan seniman bela diri bertarung. Dilihat dari pakaian mereka, mereka berasal dari setidaknya 10 kekuatan yang berbeda. Di tempat yang tinggi jauh dari gundukan pasir, puluhan orang parubaya dan tua berdiri. Dilihat dari aura mereka, mereka semua adalah raja bela diri. Bahkan ada seorang kaisar. Pemimpinnya adalah patriark dari sekte Changsha kelas 4, Feng Feixia. Seorang lelaki tua mencibir. Beraninya mereka bertarung dengan sekte Changsha kita untuk mendapatkan urat mineral. Apakah sekte penunggang angin memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Orang ini adalah seorang tetua dari sekte Pasir Azure. Awalnya, dia berada di pengasingan. Kemudian, sekte dan beberapa pasukan yang dipimpin oleh sekte penunggang angin bertarung untuk waktu yang lama tanpa pemenang yang jelas, jadi dia secara khusus keluar dari pengasingan untuk membantu. Di seberang mereka ada sekelompok orang lain, yang dipimpin oleh Master Sekte Wind Reading Sect. Wu Huang juga keluar dari pelatihan tertutup. Sejak awal pertarungan antara para murid, dan sekarang, bahkan seorang ahli tingkat kaisar telah diperingatkan. Mereka benar-benar mengembangkan perasaan satu sama lain. Ledakan, ribuan orang masih berjuang keras di bukit pasir yang tenggelam. Kedua belah pihak bertukar lusinan pukulan dan kemudian berpisah sambil terengah-engah. Tidak diketahui berapa kali mereka bertarung. Meskipun masing-masing dari 10 sekte telah kehilangan banyak murid, mereka masih seimbang. Monster Tuasu, tetua agung dari sekte Pasir Azure dengan dingin berkata, mengapa kamu dan aku tidak mengadakan kontes? Siapapun yang kalah akan menyerahkan tambangnya. Omong kosong. Pakar rilem kaisar sekte penunggang angin yang disebut Old Monster Su berkata, tambang itu ditemukan oleh sekte penunggang angin kami terlebih dahulu. Mengapa sekte pasir abu-abu Anda harus datang dan menimbulkan masalah? Grand Elder sekte Pasir Azure berkata dengan acuh tak acuh, sekte Pasir Azure saya adalah yang pertama menemukan urat biji ini. Kedua belah pihak punya alasan masing-masing. Tidak ada jalan lain. Mereka hanya bisa menggunakan tinju mereka untuk berbicara. Monster Tuasu, Grand Elder Sekte Azure Sen berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada artinya bagi Anda dan saya untuk berdebat tentang ini. Mengapa kita tidak bertengkar? Baik, Monster Tuasu berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu mari kita bertarung. Astaga, keduanya terbang pada saat yang sama dan kemudian melayang di udara. Aura kuat mereka menyebar satu sama lain. Mata para seniman bela diri yang datang untuk menyemangati mereka segera menyala. Sangat jarang melihat pertempuran tingkat kaisar. Ribuan seniman bela diri di bukit pasir yang tenggelam mengambil kesempatan untuk kembali ke kamp masing-masing. Lagi pula, mudah untuk terlibat dalam pertarungan antara para ahli level ini. Wosh,
Dua domain kaisar level Qi yang kuat seperti dua binatang buas besar yang bertabrakan di langit, menyebabkan ruang secara bertahap terdistorsi. Dilihat dari situasinya, keduanya berimbang. Jika mereka terus bertarung seperti ini, akan sulit untuk menentukan pemenang tanpa bertarung selama 3 hingga 5 hari. Begitu para ahli dengan kekuatan yang sama bertarung, pemandangannya akan mengasyikkan, tetapi itu akan memakan terlalu banyak waktu. Ada catatan, kedua Wuseng telah bertarung selama lebih dari 10 tahun. Tidak hanya putra dan putri mereka menikah, tetapi mereka juga memiliki banyak anak dan cucu. Mereka masih melepaskan domain Qi mereka dan meremas ruang. Monster Tuasu, Grand Elder Sekte Azure Sen berkata dengan dingin, kultivasimu belum membaik selama ini. Monster Tuasu berkata dengan jijik, sama denganmu. Grand Elder Sekte Azure Sen mengangkat tangannya dan berkata, saya telah memahami Yellow Sen Palm selama ini. Sekarang saya telah memahaminya secara ekstrim, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatannya. Palem pasir kuning, ya dewa, itu adalah teknik bela diri kelas suci. Semua orang berseru. Old Monster Su tersenyum dingin dan berkata, saya juga telah memahami 10 arah raksasa Fist secara ekstrim. Hari ini, saya akan menggunakan Anda untuk mengujinya. Teknik bela diri Saint Grade lainnya. Kedua Wu Huang sama-sama menggunakan teknik bela diri Saint Grade. Mereka benar-benar akan bertarung. Mundur, mundur. Banyak seniman bela diri takut terpengaruh dan mundur beberapa ratus meter. Pada saat ini, Grand Elder Sekte Azure Sen dan Old Monster Su menarik domain Qi mereka dalam pemahaman diam-diam. Mereka dikelilingi oleh energi spiritual yang tebal. Untuk sesaat, energi spiritual yang kejam menyebar ribuan meter dan menggulung pasir kuning yang bergulir, menutupi langit dan matahari. Palem pasir kuning, tinju raksasa 10 arah. Dua suara kuat terdengar di pasir kuning, dan seluruh ruang tampak hancur. Para pembudidaya yang telah bersembunyi cukup jauh melihat ke atas dan melihat bahwa di tengah-tengah debu dan pasir, binatang pembunuh besar langsung berkumpul dan kemudian tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan membanting ke bawah. Pada saat yang sama, cahaya muncul di bawah, dan kepalan tangan emas yang menyilaukan naik untuk memenuhinya. Retak-retak-retak, di bawah campur tangan dari dua teknik bela diri Saint Grade, ruang itu langsung runtuh. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan penuh perhatian. Mereka bahkan bisa membayangkan adegan mengejutkan yang akan terjadi ketika dua keterampilan bela diri yang kuat bertabrakan. Tunggu, apa itu? Banyak raja bela diri tiba-tiba menyadari bahwa seorang pria muda berbaju putih telah muncul di tengah telapak tangan dan kepalan tangan. Sial, siapa dia? Mengapa dia muncul di medan perang? Grand Elder Sekte Azure Sen dan Old Monster Su juga menyadari bahwa seseorang telah muncul, tetapi mereka telah merilis teknik bela diri mereka. Dua kekuatan berbeda menekan dari atas dan bawah, membentuk benturan yang masih menyerang penghalang ruang angkasa. Suara mendesing. Pada saat ini, pria berbaju putih tiba-tiba membuka tangannya. Jari kirinya bertemu dengan Sanman Palem, dan telapak tangan kanannya bertemu dengan kepalan tangan. Bang, bang, dua suara keras terdengar. Mata para seniman bela diri hampir keluar dari rongganya. Itu karena jari tangan kanan pemuda berbaju putih itu dengan lembut memblokir Sanman Palem, dan telapak tangan kirinya dengan kuat menangkap tinjunya. Dua kekuatan agung mengamuk di sekelilingnya, tetapi dia aman dan sehat. Bagaimana ini mungkin? Grand Elder Sekte Azure Sen dan Old Monster Su tercengang. Teknik bela diri yang mereka pahami dengan susah payah telah dengan mudah ditangkap oleh orang ini. Hal yang paling tidak bisa ditolerir adalah bahwa di daerah di mana angin menderu, rambut pihak lain tidak berantakan sama sekali, seolah-olah telah digambar dengan pena. Pada saat ini, pria berlengan putih dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat, yang berubah menjadi jaring besar yang menutupi Sanman dan tinjunya. Bang, bang, kekuatannya berkontraksi, dan terjadilah ledakan. Cetakan telapak tangan dan sidik jari langsung hancur berkeping-keping. Kalian berdua, pria berbaju putih itu menyeringai, memperlihatkan dua gigi putih, dan berkata, beri Jun wajah dan berhenti berkelahi.